Ustazah harap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi PKN pada tema H, yaitu tentang keberagaman karakteristik. Nah, keberagaman karakteristik ini dibedakan menjadi dua. Satu, keberagaman karakteristik fisik. Yang kedua, keberagaman karakteristik sifat atau karakter. Nah, kita akan belajar terlebih dahulu tentang keberagaman karakteristik fisik. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan orang-orang yang ada di lingkungan kalian. Biasanya orang yang setiap suku itu mempunyai karakteristik fisik yang berbeda-beda. Contohnya saja, ada sebagian orang yang mempunyai kulit putih, ada juga sebagian yang mempunyai kulit gelap. Ada juga sebagian orang yang rambutnya keriting, ada juga sebagian yang rambutnya lurus. Nah, ada juga orang yang sebagian tinggi, ada juga yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari karakteristik. Anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang keberagaman karakteristik fisik, sekarang kita belajar tentang keberagaman karakteristik sifat atau karakter. Nah, setiap individu itu mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda. Contohnya, ada individu yang mempunyai sifat sabar, namun ada juga individu yang mempunyai sifat sebaliknya, yaitu pemarah. Ada juga sifat yang penyayang, ada juga orang yang mempunyai sifat pembenci, ada yang sifatnya disiplin, ada juga yang sifatnya pemalas, ada yang mempunyai sifat jujur, ada yang mempunyai sifat pembohong. Nah, demikian itu adalah salah satu contoh dari sifat dari setiap individu. Sifat-sifat ini bisa kita pelajari, kita tentukan. Kita menginginkan mempunyai sifat yang seperti apa? Sifat yang baik atau sifat yang justru sebaliknya? Contohnya tadi, ada yang sabar dan ada yang pembenci. Nah, kalau kita ingin mempunyai sifat yang baik, yaitu sifat yang sabar, kita belajar dari sekarang. Kita belajar untuk menjadi anak yang sabar. Mulainya dari kapan sih, Ustazah? Mulainya dari sekarang. Mulainya dari sekarang, mulai dari kalian kecil. Jadi ketika kalian sudah tumbuh dewasa, sifat itu sudah terbentuk. Jadi tidak perlu diubah waktu dewasa, karena sifat atau karakter itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kalian masih kecil. Kalau kalian ingin mempunyai sifat yang rajin atau disiplin, berarti mulai dari sekarang bangun tepat waktu, belajar tepat waktu, membantu orang tua tepat waktu, berangkat sekolah tepat waktu, dan sebagainya. Dari hal-hal kecil yang kalian lakukan itu akan membentuk karakter kalian menjadi individu yang insya Allah jauh lebih baik. Maka dari itu, untuk karakteristik sifat ini kalian bisa memilih ingin menjadi apa dan latih mulai dari sekarang. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwa setiap individu itu mempunyai sifat karakteristik baik fisik maupun sifat atau karakter yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga sikap kita supaya apa? Supaya tetap terjalin kerukunan antar manusia yang ada di sekitar kita. Bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, Ustazah berikan contoh 5 contoh sikap yang harus kita lakukan untuk menghadapi perbedaan. Yang pertama, kita harus tetap saling menghormati antar individu. Yang kedua, kita harus tetap
karakteristik baik itu fisik maupun sifat antar individu. Dengan adanya keberagaman akan ada banyak manfaatnya, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk negara Indonesia. Manfaat keberagaman bagi individu: 1. Menerima perbedaan. 2. Belajar saling menghargai dan menghormati. 3. Belajar bersosialisasi. 4. Saling melengkapi sesama individu. Dan yang terakhir, hidup rukun dalam masyarakat. Manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia: 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 2. Identitas bangsa di dunia internasional. 3. Alat pemersatu bangsa. 4. Sebagai daya tarik pariwisata. 5. Menambah pendapatan nasional. 6. Memupuk sikap toleransi. Dan 7. Sumber pengetahuan bagi dunia. Anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker.